Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk para musisi yang dikenal bukan karena satu, tapi dua lagunya yang populer. Nomor 10, The Rembrandts, Just the Way It Is Baby, dan I'll Be There For You. Bukan hal baru kalau acara televisi mencari musisi pop tertentu untuk membuat lagu tema mereka. I'll Be There For You bukanlah lagu pertama dari The Rembrandts yang membawa mereka pada tangga lagu Billboard Hot 100. Band asal Los Angeles ini sebenarnya sudah lebih dulu mencetak hit lewat Just the Way It Is Baby dari album debut self-title mereka. Lagu itu sempat mencapai posisi 14, sementara kesuksesan besar I'll Be There For You justru tidak berasal dari album The Rembrandts manapun. Lagu tema serial Friends ini dirilis sebagai single dan membuat nama The Rembrandts terkenal bukan hanya di Amerika tapi juga di luar negeri. Nomor 9, Extreme, More Than Words, dan Wholehearted. Setiap bad boy punya sisi lembut. Itulah bunyi tagline iklan untuk Monster Ballads, kompilasi CD power ballad populer yang berisi lagu-lagu pop rock dan hair metal. Extreme adalah band hard rock metal asal Boston yang terinspirasi kuat oleh gaya street rock ala Van Halen. Meski begitu, single awal mereka seperti Get the Funk Out tidak meraih angka sebesar lagu-lagu yang lebih mellow seperti More Than Words dan Wholehearted. Extreme memang masih punya banyak penggemar heavy rock, tapi bukti kemampuan akustik mereka di awal 90-an ini sulit untuk dibantah. Nomor 8, Kitty Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, dan Suddenly I See. Dua lagu hits tidak selalu berarti keduanya sama-sama bertahan dalam ingatan publik. Banyak penonton dari generasi tertentu pasti masih ingat saat Black Horse and the Cherry Tree dari Kitty Tunstall diputar terus-menerus di MTV. Lagu itu mencuri perhatian lewat repetisi woohoo yang catchy dengan aransemen bernuansa folk, blues, dan bluegrass. Sementara itu, Suddenly I See terasa lebih modern meskipun masih membawa sentuhan folk yang menjadi ciri khas musik Tunstall. Keduanya sama-sama kuat, tapi setelah itu Kitty Tunstall kesulitan mempertahankan kesuksesan crossover komersialnya. Nomor 7, Paula Cole, Where Have All the Cowboys Gone, dan I Don't Wanna Wait. Era 90-an bisa dibilang masa keemasan girl power dalam musik. Festival musik keliling seperti Lit Fair menampilkan banyak talenta perempuan, baik yang baru muncul maupun yang sudah mapan. Di akhir dekade itu, Paula Cole dari Rockport, Massachusetts mencetak dua hits besar. Karirnya sendiri sebenarnya tidak pernah berhenti. Paula Cole masih rutin merilis musik baru dan tur hingga sekarang. Namun, kebanyakan pendengar radio biasa mungkin akan kesulitan menyebut karya terbarunya. Kemungkinan besar hanya ingat dua lagunya yang terkenal, Where Have All the Cowboys Gone dan I Don't Wanna Wait. Lagu terakhir ini bahkan digunakan sebagai tema serial Dawson's Creek. Resume Paula Cole yang mengesankan ini seringkali membuat orang lupa kalau ia sebenarnya tergolong two-hit wonder. Nomor 6, Man Without Hats, The Safety Dance, dan Pop Gus the World.
Revolusi MTV membantu band asal Kanada, Men Without Hats, menembus pasar besar lewat single tahun 1982 mereka, The Safety Dance. We can dance if we want to, we can leave your friends behind, 'cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. Musik mereka sangat synth-pop, tapi video klipnya justru terasa seperti film fantasi bertema sword and sorcery, lengkap dengan kostum dan set ala abad pertengahan. We can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Video itu menjadi salah satu ikon awal era MTV. Banyak yang salah kira kalau Men Without Hats hanya punya satu hit. Padahal mereka kembali masuk chart di tahun 1987 lewat Pop Goes the World. Lagu itu mencapai posisi 20 di Billboard Hot 100, posisi 2 di tangga lagu Kanada, dan bahkan number 1 di tangga lagu Austria. Nomor 5, Quiet Riot, Metal Health, Bang Your Head, dan Come On, Feel the Noise. Band asal Los Angeles ini mencetak sejarah sebagai grup heavy metal pertama yang berhasil menduduki puncak tangga lagu album Billboard Top 200 lewat album ketiga mereka, Metal Health. Album ini membuat dua hits terbesar Quiet Riot, lagu utama Metal Health, dan cover mereka atas lagu Slade, Come On Feel the Noise. Lagu pertama jadi semacam seruan besar yang menandai dominasi komersial heavy metal sepanjang era 80-an, sementara yang kedua menunjukkan keterhubungan Quiet Riot dengan akar glam mereka bersama mantan anggota Randy Rhoads. Namun, rasa frustasi vokalis Kevin DuBrow dalam menindaklanjuti kesuksesan Metal Health sering meluap di wawancara media, dan hal ini justru menanam benih kejatuhan komersial Quiet Riot sendiri. Bahkan, cover Slade berikutnya tidak mampu menyelamatkan mereka. Nomor 4, Presidents of United States of America, Lump dan Peaches. Mungkin agak tidak adil menyebut The Presidents of the United States of America sebagai band novelty act. Tidak adil tapi sulit dihindari karena dua hits terbesar mereka, Lump dan Peaches, memang quirky dan jauh dari standar musik pop pada umumnya. Nuansa band seperti The Mike B. Giants atau bahkan Frank Zappa bisa terasa dalam musik mereka berkat humor khas yang dibawa. Di sisi lain, baik Lump maupun Peaches punya momen gitar agresif yang cukup efektif, namun tampaknya arah karir band ini sudah terlihat jelas sejak awal. The Presidents memang terasa terlalu aneh untuk bertahan lama di dunia musik mainstream. Nomor 3, Spin Doctors, Little Miss Can't Be Wrong, dan Two Princes. Budaya jam band masih sangat terasa hidup di awal 90-an, salah satunya berkat kesuksesan Spin Doctors di tangga lagu. Akar band asal New York ini bisa ditelusuri ke grup bernama The Trucking Company yang pernah diperkuat oleh John Popper, vokalis masa depan Blues Traveler. Spin Doctors menempati ruang retro dengan musik gitar bergaya hippie dan penuh groove, pertama kali menembus chart lewat Little Miss Can't Be Wrong di tahun 1992. Lagu itu punya chorus yang melekat di kepala dan kesuksesannya berlanjut lewat single kedua mereka, Two Princes. Kedua lagu ini mendorong album debut mereka, Pocket Full of Kryptonite, terjual hingga 5 kali lipat platinum.
Nomor 2, AHA, Take On Me dan The Sun Always Shines on TV. Kita semua tahu Take On Me adalah hits besar dan ikonik dari AHA, sehingga banyak orang lupa kalau band asal Norwegia ini sebenarnya mencetak sukses lagi hanya setahun kemudian. The Sun Always Shines on TV mungkin tidak punya dampak budaya sebesar Take On Me, tapi lagu ini tetap melodis, memorable, dan terkomposisi dengan baik. Vokalis Morten Harket memang tidak lagi menembus nada tinggi setinggi di Take On Me, tapi lagu ini menjadi pengingat bahwa karir AHA terus berjalan jauh setelah masa keemasan mereka di MTV. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Ugly Kid Joe, Everything About You, dan The Cats in the Cradle. Rocker keras yang iseng mengcover klasik Harry Chapin. Mr. Mister, Broken Wings, dan Cree. Brilian dengan gaya power pop khas 80-an. LMFAO, Party Rock Anthem, dan Sexy and I Know It. Apakah dunia siap untuk kebangkitan LMFAO? I'm sexy and I know it. Tesla, Love Song, dan Signs. Rocker cadas yang melambat sejenak dan menghasilkan hits. Golden Earring, Rather Love, dan Twilight Zone. Band asal Belanda yang beralih dari rock ke pop. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, The Romantics, What I Like About You, dan Talking in Your Sleep. Band power pop asal Detroit, The Romantics, pertama kali menembus radio rock lewat single What I Like About You di tahun 1979. Lagu itu masih jadi andalan radio klasik hingga hari ini, tapi kesuksesan mereka justru lebih besar di album keempat berkat sebuah lagu berjudul Talking in Your Sleep. Lagu ini penuh dengan melodi gitar berkilau, bass yang menghentak, dan drum yang bertenaga. Ada pre-chorus yang luar biasa yang langsung menghantarkan ke chorus bernilai jutaan dolar. Talking in Your Sleep ditulis secara ringkas tanpa filler dengan tujuan jelas, mencetak hits besar lainnya. Apakah kamu bisa menyebutkan contoh lain dari two hit wonders? Tulis favoritmu di kolom komentar.